Mengupas tuntas produk ini, yaitu Zidafit, bersama narasumber yang pastinya kompeten di bidangnya. Ada Dokter Irma, betul ya namanya ya? Betul. Dokter Irma ya, dari Nakes ya, Nakes ya, dari Bekasi. Terima kasih very much buat teman-teman yang sudah nonton di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gampang banget. Ditunggu ya, 1, 2, 3, subscribe sekarang. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih sudah menemani. Iya, Umi. Ini Ibu Dokter Irma Rahmawati. Rahmawati. Beliau insya Allah akan menjawab semua pertanyaan dan juga akan memberi penjelasan, pencerahan yang insya Allah sangat dibutuhkan. Waktu dan tempat dipersilahkan Bu Dokter. Iya, terima kasih Umi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HNI, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga semua sehat dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bunda, ayah, serta seluruh sahabat HNI di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Iya. Hari ini kami akan menyampaikan tentang materi tumbuh kembang anak. Ya, tumbuh kembang anak ini memang materi yang sangat luar biasa luasnya dan kompleks Umi, terutama berkaitan dengan produk yang akan kita launching hari ini ya Umi ya. Ini pencerahan yang ditunggu-tunggu. Benar Umi. Dan ini luar biasa, banyak sekali manfaat yang terkandung dalam produk yang baru diluncurkan ini. Baik, kita akan memulainya dengan beberapa slide PowerPoint yang akan saya sampaikan. Ya, tentang tumbuh kembang itu sendiri apa ya? Tumbuh kembang itu adalah ada tumbuh atau growth dan kembang, development ya. Jadi pertumbuhan itu pertumbuhan yang berdasarkan berat, tinggi, panjang, atau dengan kata lain bisa diukur gitu. Sementara yang perkembangan itu sifatnya itu tidak bisa diukur, namun itu bisa kita nilai seperti halnya emosi, intelektual, terus kemudian perubahan perilaku. Nah, seperti membedakannya gimana ya Dok ya antara tumbuh dan kembang? Contohnya gini, seperti bayi baru lahir. Biasanya kita suka menanyakan ya, berat badannya berapa ya Bu Dokter? Lahir anak saya, panjang badannya berapa? Nah, itu yang dinamakan tumbuh. Nah, semakin anak semakin bertambah usianya, pasti dong bertambah juga pertumbuhannya. Nah, sementara perkembangan yang tadi tidak bisa diukur dengan nilai tertentu atau nilai pasti, itu seperti misalkan bayi baru lahir pasti bisanya nangis kan, terus usia sebulan mungkin dia bisa sedikit miringkan masih tidur sih, kadang 2 bulan ya miring kanan miring kiri, 3 bulan mulai ada juga miring kanan, dan 4 bulan misalnya udah mulai tengkurap ya. Ada yang sudah tengkurap, nanti dia akan kayak anggong-anggong ya, apa tuh istilahnya tuh, angkat-angkat dada gitu, nanti mulai merangkak, bertatis dan berjalan. Nah, itu disebut sebagai kembang. Slide selanjutnya. Nah, kemudian tujuan dari ilmu tumbuh kembang itu apa ya? Tujuan dari ilmu tumbuh kembang adalah mempelajari berbagai hal tentang upaya mengoptimalkan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, ya, mental dan sosial. Jadi tiga ini harus kita perhatikan, betul. Dan 3 ini kalau kita tidak perhatikan, baik itu spiritualnya atau fisiknya, itu ya kita tahu anak yang saat ini adalah generasi negara yang akan datang. Jadi kalau kita nggak bisa bibit dari sekarang nih, ya masa-masa emasnya, masa emasnya benar. Betul. Ada golden periodnya gitu. Kemudian kalau kami medis itu bisa untuk tumbuh kembang bisa untuk menegakkan diagnosa. Ya, kita bisa menilai adanya seperti halnya penyakit Down syndrome, kita menilai diagnosa, oh ini adanya gangguan di daya berpikirnya gitu. Terus atau misalkan ada keterlambatan delay spacing, space yaitu atau terlambat bicara, nah itu juga ada. Atau keterlambatan terhadap tinggi badan berdasarkan umur tuh bisa juga ke arah stunting. Nanti kita akan bahas itu sangat penting. Nah,
Stunting juga, Mi, itu ternyata disinyalir adalah kekurangan daripada mikronutrien maupun makronutrien serta vitamin mineral yang ada pada saat si ibu mulai dari proses sebelum hamil sampai bayi itu dilahirkan. Ya, jadi bukan nanti fokus pada bayi, justru ibunya dimulai dari betul, ibunya. dari persiapan. Nah, dan ini tentunya, Mi, keunggulan yang akan kita launching ini, Masya Allah, itu yang sudah saya baca dan hasil penelitian dari informasi laboratoriumnya ternyata mengandung vitamin seperti vitamin A, vitamin B, zinc, terus omega 3 nah, itu yang sangat luar biasa. Iya, betul. Itu. Terus kemudian tumbuh kembang ini untuk mencari dan mencari penyebab dan melakukan pencegahan. Kalau kita misalkan sudah bisa, kemungkinan nih kayaknya takutnya ada gangguan. Nah, kita dengan adanya tabel atau kurva untuk menilai tumbuh kembang itu ada keterlambatan atau tidak, itu untuk mencegah terjadinya penyakit setelahnya, seperti itu. Jadi ini ibu-ibu, ayahnya harus punya perhatian yang sangat besar saat emas ini. Betul, Umi. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang itu didasari oleh ada faktor genetik, ya. Bisa di faktor genetiknya. Terus ada juga faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan itu yang tadi kita sebut di awal, tadi sempat disinggung, seperti halnya dia sebelum masa kehamilan. Jadi seseorang perempuan, ya, karena kita adalah penerus adalah bagian dari penerus generasi, ya, karena memang semua manusia terlahir dari rahim kita, ya, Mi. Nah, itu harus dipersiapkan, ya, masa antenatalnya. Terus udah gitu masa kehamilannya, masa pada saat persalinannya, dan masa setelah bayi itu dilahirkan. Jadi itu harus kita pantau benar-benar. Ya, yang kita sering gaungkan dari pemerintah itu sering disebut sebagai 1000 hari yang emas gitu, ya. 1000 hari masa emas bagi anak-anak. Bagi anak-anak gitu. 1000 hari kelahiran emas. Oke. Slide. Faktor lingkungan antenatal tadi yang saya gizi pada ibu hamil. Nah, untuk berkaitan dengan gizi ibu hamil, Mi, di sini kandungan daripada Zidafit yang kita punya ini, itu dia memiliki kandungan omega 3 yang luar biasa bagusnya. Dan kita tahu omega 3 itu adalah senyawa yang zat yang mampu untuk perkembangan proses benar generasi sel-sel otak. Betul. Nah, itu sangat dibutuhkan. Betul, ya. Nah, itu biasanya omega 3 itu kita dapat dari golong-golongan ikan. Nah, kebetulan produk utamanya daripada Zidafit ini adalah dari ekstrak ikan sidat, ya, Mi, ya. Iya, betul. Nah, ikan sidat ini dan ini maskotnya, ya, Mi, ya. Maskotnya lucu sekali. Si sidat, benar. Nah, sidat ini adalah juga ikan yang dilindungi oleh negara. Jadi bukan main-main, dan ini luar biasa. Ikannya itu pada saat pemijahan dia pindah ke laut dalam, terus kemudian dia bisa di air tawar dan bisa di air laut seperti itu. Makanya karena juga populasinya juga mulai sedikit, sekarang oleh pemerintah ikan sidat dilindungi dan itu ada Permenkesnya. Kemudian faktor antenatal juga yang harus kita perhatikan adalah faktor endokrin, radiasi, ya, kita banyak sekali paparan radiasi dari handphone, dari alat elektronik. Kemudian asap-asap kendaraan. Benar, Umi. Nah, itu kita kayaknya sudah banyak racun-racun. Iya, nah, betul. Makanya kita harus istilahnya itu didetok lah dengan makanan-makanan yang kembali lagi mau ke alam lagi. Nah, kita kembalikan kepada yang alami. Yang alami, benar. Ya, termasuk mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, salah satunya kandungan yang ada di dalam Zidafit ini, dia memiliki kandungan kurkuma, ya, atau lebih dikenal sebagai temulawak kalau bahasa umumnya. Dan itu temulawak itu sebagai antioksidan atau untuk melindungi saluran cerna. Dan dia juga digunakan untuk vitamin hati. Betul. Dan itu luar biasa. Jadi
dalam satu produk ini itu bukan satu yang kita dapat, Betul. tapi banyak manfaatnya. Banyak yang bisa kita dapat. Benar. Iya. Dan ini tidak hanya bisa dikonsumsi oleh anak-anak saja. Nah, meskipun suplemen ini memang bisa untuk anak-anak juga, tapi bisa orang dewasa, ibu hamil, menyusui, dan ibu lansia. hamil, lansia. Iya. Bisa kita. Karena memang kandungan madunya dan kandungan temulawaknya juga kandungan dari sidatnya itu ya. Iya, benar. Manusia sangat membutuhkan. Sangat membutuhkan mulai dari tadi ya sebelum dia mau rencana hamil sampai sudah hamil bahkan sampai lansia pun. Apa tadi urusan otak juga ya? Iya, Ibu betul. menyusui penting sekali menambah asupan bagi Iya, benar nih. bayinya. Slide. Next. Kemudian Nah, ini bicara asupan. ya, asupan gizi pada ibu ya. Di sini ada asupan energi untuk menghasilkan 100 cc ASI itu itu membutuhkan 85 kalori. Rata-rata ASI seorang ibu itu menghasilkan 850 mili per hari. Jadi hampir seliter kurang ya Mi ya. Iya, betul. Dengan kebutuhan kalorinya adalah 600 kilokalori. Sementara kebutuhan proteinnya itu 20 gram per hari. Kebutuhan normalnya itu dalam ASI ya, dan seharinya itu adalah menghasilkan 100 cc ASI mengandung 1,2 protein dengan volume ASI 850 yang tadi sekali sehari itu butuh proteinnya 10 gram. Nah, protein 10 gram kadang kita kalau protein murni juga mual juga ya, makanya kita harus dapat suplemen makan tambahan. kan nggak bisa sebanyak yang dibutuhkan sebenarnya. Nah, betul. perlulah asupan tambahan tadi ya. Iya, Umi, benar. Kemudian asupan gizi pada bayi ya. Iya. Asupan gizi pada bayi ini ada asupan diantaranya ada kalsium, Kalsium, yodium, memang masa tumbuh, benar, kembang. zat besi ya, kemudian ada magnesium di situ dan ada mengandung fosfor serta zinc. Dan ini kembali lagi yang kita punya Mi luar biasa, kita Luar punya biasa zinc. itu semua. Kita ada zat besinya. Masa iya sih Dok ada? Nanti kita buktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium di Betul. BPOM. Nanti saya tampilkan di slide terakhir ya. Nggak cuma janji ya. Enggak. Kemudian untuk bayi 6 sampai 12 bulan juga kita butuh asam folat ya. Kita tahu sendiri juga asam folat itu udah untuk perkembangan sel-sel otak, regenerasi sel-sel saraf di dalam tubuh. Kemudian vitamin B yang lengkap B1, B2, B3. B6, terus vitamin A, ya, vitamin D yang sekarang ini masa-masa pandemi kita butuh sekali ya. Butuh banget itu, sampai diuber-uber. Betul. Apa ya yang ada vitamin D-nya? Iya, betul. Gitu. Dan ada vitamin C-nya juga serta vitamin E, itu adalah kebutuhan-kebutuhan vitamin dan mineral yang ada. Yang harus selalu tercukupi setiap harinya. Benar, tercukupi dalam tubuh itu. Kemudian faktor lingkungan perinatal juga itu seperti tadi kan antenatal ya pada sebelum pada saat kehamilan, pada saat sedang dilahirkan ini ada faktornya yang bisa menyebabkan permasalahan tumbuh kembang, kesulitan persalinan ya, atau perdarahan atau yang dikenal dengan hemorrhagic postpartum, kemudian komplikasi persalinan ya. Asfiksia itu bisa menyebabkan masalah nantinya pada perkembangan bayinya. Ya, Icterus neonatorum apa sih Dok? Icterus neonatorum adalah kuning ya, bayi kuning ya. Nah, biasanya kan bayi dijemur ya Mi ya. Tapi kalau dianjurkan ini udah mau musim hujan nih. Iya benar. Ibu-ibu repot urusan menjemur. Iya. Kemudian penyakit-penyakit yang terjadi pada saat neonatus. Slide. Faktor lingkungan postnatal itu seperti ras, suku bangsa, terus jenis kelamin, gizi, perawatan kesehatan, dan imunisasi. Tentunya kita juga tetap mendukung program pemerintah dengan lakukan imunisasi wajib ya Mi ya. Slide. Faktor fisiknya seperti cuaca, nah benar yang tadi Umi sebutkan ya, faktor cuaca. Sebentar lagi kita masuk musim penghujan. Letak geografis, sanitasi, kebersihan lingkungan juga mempengaruhi tentang tumbuh kembang, keadaan kondisi rumah. Kita harus perhatikan, jangan hanya makanan yang kita perhatikan, tetapi kebersihan lingkungan rumah lupa. Makanya ada
ada slogan kita tetap harus lakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Kita bersihkan lantainya, menguras kamar mandi, ventilasi kita perhatikan, debu-debu, membuang sampah pada tempatnya. Oke. Faktor tumbuh kembang ini juga dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, seperti pendidikan ayah ibu, yang mungkin bisa jadi pendidikan yang jadi dia nggak paham dengan kesehatan, ya. Kemudian kepribadian kedua orang tuanya, jumlah saudara, mungkin saudaranya banyak, jadi banyak yang diurusin bisa jadi betul. itu ya Mi ya. Nggak keurus, nggak sempet. Nah, betul. ini yang perlu diperhatikan. Benar. Stabilitas rumah tangga, jenis kelamin dalam rumah tangga, mungkin ada beberapa yang membedakan antara laki dan perempuan, padahal dalam Islam sama ya Mi ya. Kemudian adat istiadat dan agama. Slide. Faktor psikososial seperti adanya stimulasi, terus adanya motivasi pada saat belajar, ganjaran dan hukuman yang sewajarnya ya sebenarnya. Kalau kita terlalu memarahi anak itu juga nggak baik ya. Kemudian beri pengertian ya. Beri pengertian. Stres, terus ada juga faktor psikososial dari lingkungan sekolah. Cinta dan kasih sayang serta interaksi anak dan orang tua. Nah, kebutuhan dasar anak itu ada asuh, asih, dan asah. Ya, slide. Ya, asuh di sini adalah kebutuhan fisik biomedis ya, berarti seperti pangan, gizi, papan, itu yang memang berhubungan langsung dengan fisik seseorang ya, kebutuhannya. Kemudian asih, slide, kebutuhan emosi, kasih sayang. Kebutuhan hubungan antara orang tua dan anak itu yang asih ya. Iya, yang asih. Kemudian yang asah kita kita asah tentang mental, kecerdasannya, dan itu semuanya asah, asih dan asuh itu berikatan dengan nutrisi pada saat sebelum hamil, bahkan setelah melahirkan seperti itu. Jadi selalu berkesinambungan, tidak ada yang istilahnya antar aja lah dikasih nutrisinya pas udah lahir. Iya, berketerusan, bersinambungan. Iya, benar. Nggak ada yang nanti, nggak ada yang duluan ya. Iya, terus menerus. Iya. Jadi ya sebelum terlambat, mungkin pada bunda yang sedang hamil sekarang boleh loh mengkonsumsi Zidafit itu. Iya, karena kandungannya yang luar biasa, sudah lengkap. Vitamin yang sudah terkandung. Oke. Ciri tumbuh kembang anak juga ada yang berkelanjutan, mulai dari konsepsinya dia mulai dari masa pertumbuhan, mulai dari janin sampai tumbuh menjadi dewasa. Ada periode tertentu yang mengalami percepatan atau perlambatan yang tadi kita kenal, mungkin aja keterlambatannya bisa terjadinya salah satunya stunting, salah satunya, atau ada misalkan keterlambatan dalam perkembangan otak seperti Down syndrome misalkan. Pola perkembangan anak yang sama tapi kecepatan berbeda anak ya. Jadi gini maksudnya kalimat itu. Mungkin sama-sama nih kita punya anak, tapi yang satu mungkin anak kita yang si A itu daya pikirnya lebih cepat dibanding saudaranya yang si B gitu. Nah, itu ciri tumbuh kembang anak yang memang kita nggak bisa samakan gitu. Perkembangan yang erat dengan maturasi sistem saraf dia, dan ingat tumbuh kembang ini sangat eratnya dengan maturasi, itu adalah kematangan sel saraf dalam tubuh. Nah, sel saraf dalam tubuh itu membutuhkan banyak vitamin dan zat-zat penting, salah satunya omega 3. Dan omega 3 itu adalah kandungan yang terkandung dalam sidat itu, dalam ikan sidat dia mengandung omega 3, dan alhamdulillahnya ya Mi ya, HNI kita punya produk yang mengandung ikan sidat dan tinggi akan omega 3-nya. Dan ini yang memang sangat diperlukan bagi tumbuh kembang anak. Betul. Tahap tumbuh kembang anak itu ada masa pranatal, masa bayi, prasekolah dan sekolah. Kemudian pertumbuhan fisik itu ada intrauterin, dan pertumbuhan fisik juga itu ada pertumbuhan janin ya, dari ada 8 minggu, 12 minggu sampai seterusnya. Berat badan juga, berat badan kan tadi yang kita sebut sebagai tumbuh ya, bisa diukur ya. Oke. Dan kenaikan berat badan itu per umur ya, nanti mungkin bisa dilihat slide-nya. Itu berat badan pada usia 5 bulan itu akan meningkat 2 kali berat badan lahir. Kemudian usia 1 tahun itu hanya meningkat 3 kali dari berat badan lahir. Nah, ini ada beberapa
kurva menurut WHO ya, kurva yang memang ibu-ibu ini nggak akan aneh melihat kurva ini, tetapi ini adalah umum yang kita lihat. Oke. Itu tadi yang laki-laki, ini yang perempuan. Kemudian apa sih yang kita nilai dari kurva itu adalah panjang per tinggi badan. Kemudian ya slide selanjutnya, maju lagi ke depan, ya lanjut, ya lanjut. Kecepatan mundur lagi. Kecepatan pertumbuhan tinggi badan pada fase janin, anak, dan pada saat pubertas. Ya, ini ada gambaran berdasarkan umur ya, perkembangan manusia berdasarkan umur tumbuh kembangnya. Nah ini kurva juga, karena tumbuh kembang itu sangat berhubungan dengan kurva. Jadi kita melihat batas aman, batas tidak aman, termasuk salah satunya KMS bisa kita lihat di posyandu ya. Nah slide selanjutnya. Yang kita nilai juga bisa kita nilai selain tinggi badan, panjang badan, berat badan, lingkar kepala. Pada saat bayi lahir juga lingkar kepala kita nilai. Perkembangan anak pada balita itu ada namanya tesnya disebut DDST, Denver Development Screening Test. Apa yang kita nilai ada personal sosial, fine motor adaptif, dan language gross motor. Nah, ini ada beberapa yang mungkin nanti bisa di-share kali ya materinya ya. Nanti saya akan share lebih, kita akan percepat. Nanti insya Allah ayah bunda, leader-leader, sahabat-sahabat semua akan mendapatkan materi ini. Oke. Nanti bisa tim media akan membantu. Siap. Luar biasa paparan dari Dr. Irma. Ini sangat diperlukan, sangat ditunggu-tunggu, dan sangat dibutuhkan oleh ayah bunda dan leader-leader untuk bekal-bekal PCA, HS, gesit, agar bisa menjelaskan manfaat dari Zidafit ini terkait dengan tumbuh kembang anak.